Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di konten kali ini saya mau sharing ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya. Saya melihat adanya ya, ini saya bikin judul agak lebay juga ya. Adanya potensi beggar dari saham NES ya. Saham NES adalah saham IPO yang baru listing ya, kurang lebih 3 hari bursa ya. Karena dia listing tanggal 8 dan hari ini tanggal 12. Dan di video ini saya akan sharing ke teman-teman alasan kenapa saham NES ini berpotensi untuk beggar dan alasannya apa sih menurut saya saham NES ini menarik gitu ya teman-teman. Saya nggak bikin skrip yang terlalu detail, saya hanya go with the flow aja ya. Mudah-mudahan dari penjabaran saya ini teman-teman paham. Nanti kalau nggak paham sambil sharing aja di kolom komentar ya teman-teman. Nah, yang pertama saham NES ini total saham ditawarkannya itu ada 8,2 juta lot ya. Nah, nilai emisi dari saham NES ini adalah 100, nih ya, dia ada di depan 164 miliar ya. Jadi jumlah nilai seluruh dari penawaran umum ini sejumlah 164 miliar ya teman-teman, dengan polling ya, jadi buat teman-teman yang join ikutan EIPO saham NES ini ya akan mendapatkan penjatahan sebesar nilainya sebesar 24 miliar ya. Jadi seperti itu, dan dia listing di tanggal 8 Agustus ya. Ini chartnya tanggal 8, ini tanggal 8 Agustus. Oke. Dan di tanggal 12 Agustus ya teman-teman, di hari ini ya, dari data yang saya dapat dari broker summary, ini broker summary yang saya collect menggunakan aplikasi iPod ya, dari mulai tanggal 7 dia kan listing tanggal 8 ya teman-teman, sampai dengan hari ini saya buat net dan ini saya rubah ke file Excel ya. Dan hasilnya teman-teman, ini saya coba menjumlahkan jumlah lot dan jumlah value dari transaksi saham NES mulai dari tanggal 8 Agustus sampai dengan hari ini ya, tanggal 12 Agustus. Dan dapatlah angka net sale-nya itu sebesar 779.000 lot ya. Jadi ini saya tambah informasi lot, dan dengan value sebesar 21 miliar ya teman-teman. Jadi dari jumlah total saham yang beredar itu sebanyak 8,2 juta lot ya, dari mulai dia listing baru terdistribusi sebesar 779.000 lot ya. Dan terdistribusi 779.000 lot ini nih ya, saya mundurin ke tanggal 8. Ini asumsi saya bukan didistribusikan ke retail ya. Jadi memang ada beberapa broker-broker retail juga yang ada di jajaran net buyer, tapi asumsi saya sejumlah ini diakumulasi oleh broker yang jadi key player di saham NES ini ya teman-teman. Sampai dengan tanggal 12 ini saya lihat ada CP, HD dan juga AZ ya. Jadi coba kita trace satu persatu. Di tanggal 8 HD ini selaku underwriter ya teman-teman, ini KGI Sekuritas selaku underwriter, dia net sale 8,3 miliar. Dan uniknya di sini ada dilakukan pembelian oleh broker CP Valburi sebesar 7,1 miliar, dan ada broker AZ ya, dan di bawahnya ini ada Beki ya. Jadi CP dan AZ ini melakukan net buy pada hari dia listing. Sellernya adalah underwriter. Ya mungkin dari sebagian teman-teman beranggapan, wah ini berarti udah selesai underwriternya jualan. Enggak ya teman-teman. Ini asumsi saya, yang nampung ini bukan broker retail. Memang di tanggal 9 ya saya lihat Beki ada di jajaran seller. Kalau teman-teman detail, dia net sell 268 ya average-nya ya, dengan jumlah
lot yang terjual sebesar 71.000 lot ya, dengan value-nya itu 1,8 miliar. Nah ini kalau kita buat di tanggal 8, ini Becky beli 1,8 miliar dengan 67.000 lot dengan average 262. Jadi kalau saya lihat Becky di sini adalah Becky yang trading cuan ya teman-teman. 262 dengan 268. Jadi Becky di sini nih adalah Becky yang trading dan dia cuan gitu ya. Dan memang Becky sendiri tercampur dengan beberapa broker retail. Jadi Becky menurut saya bukan salah satu sekuritas yang jadi key player di sini. Dan key playernya ya, dari tanggal 8 CP AZ di tanggal 9 teman-teman ya. AZ di tanggal 9 dia nggak keluar, dia nggak ada di jajaran buyer maupun di jajaran seller. Padahal di tanggal 8 itu dia beli lumayan besar ya, 2,9 miliar dengan average 267 dan harganya sekarang 292. Jadi dia udah floating profit ya teman-teman. Nah lanjut di tanggal 9 itu uniknya lagi broker HD yang jadi underwriter tadi saya bahas ya. Broker HD yang di hari pertama melakukan net sell, ini di hari kedua dia beli ya. Dia beli dengan value 11,4 miliar ya. Dan di tanggal 12 hari ini, nah karena ada gula di situ, ada semut gitu ya. Jadi nah, di sini asumsi saya, dan ini udah men-trigger juga bot foreign ya masuk ya, AK. Nah, jadi cepet banget nih AK ngedeteknya. YP dan MG ini ikut masukan dengan average di 288 dan 289. Jadi berdasarkan ini ya teman-teman, mulai dari dia listing di tanggal 8 Agustus sampai dengan hari ini tanggal 12 ini belum ada tanda-tanda distribusi. Ya kalau teman-teman membaca detail seperti tadi yang saya sampaikan, mulai dari underwriter juga broker CP ya yang ada net sell ya. AO, IN dan juga MGAI juga. Nah ini adalah broker-broker yang melakukan penjualan tapi ditampung gitu ya. Dan key usernya key playernya adalah CP, HD dan juga AZ ya. Dan kalau melihat data ini ya dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 12 saya bikin trade plan stop loss di area 270. Kenapa? Karena mostly sederhana, mostly CP AZ HD ini punya average di range 271 paling rendah ya. Ya dari mulai dia listing. Dan ya asumsi saya kalau seandainya dia mau bawa sahamnya ini turun ya kita jaga level stop loss kita di 270. Kenapa ya? Kita nggak usah ikutan nyelam kalau dia nyelam gitu ya kan. Kita punya margin, kita punya batasan limit cut lossnya itu hanya di sekitar ya anggaplah 7-8% titik stop loss dengan harga closing hari ini ya di 292 ya, sekitar 8% ya kita punya. Jadi dari saya trade plan-nya adalah saya menurut saya ya, ini trade plan saya pribadi dan ya terserah teman-teman mau ikut atau enggak. Trade plan saya akan coba melakukan akumulasi di beberapa harga mulai dari 275 276 ya, berarti ini ganjil ya seharusnya, sorry salah. Dari mulai range 276 sampai 292 atau ya nanti mungkin kalau langsung naik kencang besok ya kita bisa coba ikut kejar dengan batasan stop loss di area 270. Kenapa? Karena ini adalah average dari si market maker di saham NES ini. Dan ya teman-teman juga sekedar informasi, jangan terpaku sama broker HD yang melakukan penjualan ya, karena mereka sebagai underwriter. Nanti teman-teman harus paham bahwa dengan satu SID bisa melakukan transfer saham ke sekuritas lain ya, ke broker lain ya gitu. Dan ya trade plan saya kalau seandainya dia dibawa turun ke 270 ya, saya akan cenderung menunggu sambil ya memantau ya kalau seandainya terjadi swing low gitu ya. Jadi maksudnya gimana swing low? Ya kalau seandainya dia turun sampai ke level 270, saya akan nunggu. Let's say gini ya, terus ada gini lagi misalnya, sorry teman-teman, mouse-nya agak kurang enak.
Nah, contoh gini ya, teman-teman harus menunggu gitu ya, menunggu sampai dia ada terkonfirmasi ya, terkonfirmasi chart melakukan swing low. Gini ya. Nah, di kondisi kayak gini baru saya pede melakukan pembelian lagi. Jadi dia sudah ngayun gitu ya. Jadi dia sudah ngayun dan data transaksinya harus terkonfirm ini ada akumulasi dari broker-broker yang biasanya tidak dipakai oleh retail, atau mungkin menggunakan broker retail tapi dengan jumlah yang besar gitu ya, yang dalam jumlah yang besar. Dan kalau diperhatikan analisa candlenya teman-teman, di hari pertama pun dia sempat membuat tail ke bawah ya, dan di hari kedua juga dia sempat dibawa dalam ke bawah lalu naik ke atas. Dan ini membuat jarum seperti ini biasanya kalau kita pakai trade plan saya yang nomor 2 nih ya, nomor 1 ya, pembelian bertahap ini akan dapat gitu ya, biasanya akan dapat gitu ya. Tapi kalau saya pribadi akan stop loss di area 270 seperti itu. Dan ya menurut saya saham ini, NES ini menarik ya, karena sahamnya liquid dan jumlah saham beredarnya ini cukup besar, 8,2 juta, dan di hari pertama hari kedua ini diakumulasi ya, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa kasih cuan gitu ya. Nanti kalau teman-teman yang masih bingung boleh aja kita sharing di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.